Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab yang ke-6. Itu babnya adalah tentang, ini masih judul besarnya adalah beriman kepada malaikat. Judul besarnya beriman kepada malaikat. Yang ke-6, beriman dengan atau kepada sifat-sifat fisik malaikat. Ya. Jadi nanti ada sifat fisik dan juga sifat akhlak. Ya, ada sifat fisik, sifat akhlak. Ini bagian pertama. Di antara keimanan kita kepada malaikat adalah kita mengimani mereka, fisik-fisik mereka. Ya, dalam arti fisik-fisik mereka yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam ayat-ayat dan tentunya juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ada dua sifat. Pertama adalah sifat fisik, ya, fisik, rupa, bentuk, kayak apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sifat akhlak atau perangai, ya, suluk akhlak perangai. Adapun di antara sifat-sifat fisik malaikat, ya, di antaranya adalah yang pertama yang paling kita tahu. Yang pertama adalah malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ini termasuk sifat fisik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Khuliqatil malaikah min nur." Khuliqatil malaikah min nur. Khuliqat diciptakan, al malaikah para malaikat. Malaikat itu bahasa Arabnya malak. Jadi kalau banyak malaikah. Jadi kalau bahasa Indonesia beda ya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab malaikat itu banyak artinya, malaikat-malaikat. Tapi kalau bahasa Indonesia malaikat satu. Ya. Jadi khuliqatil malaikat, para malaikat itu diciptakan min nur, nur cahaya. Kalau nar api, nur cahaya. Oh salah baca ya. Nur menar beda. Cahaya mirip-mirip ya. Cahaya api itu sama panas. Malaikat memiliki sayap itu sebagaimana dalam surah Fatir ayat pertama ya. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan mungkin lebih daripada itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, lalu menjadikan, menciptakan malaikat. Ja'il artinya ja'ala ya ja'alu, menjadikan, maksudnya menciptakan. Lalu Allah menciptakan malaikat rusulan sebagai rasul-rasul. Jadi bukan hanya manusia ya, seperti Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, malaikat pun sebagai utusan. Ya. Uli ajnihah, yang memiliki beberapa sayap. Ya. Masna, ada yang 2, wasulasa, ada yang 3, waruba, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah berhak atau pantas menambahkan ciptaannya sesuai kehendaknya, bisa lebih daripada itu, banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah atas segala sesuatunya itu maha berkuasa. 1 Fatir surat ke-36. Berapa? 35 ya. 35, 36 Yasin. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu pakar tafsir selain Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan bahwasanya Nabi melihat Jibril. Beliau melihat Jibril, dia melihat bahwasanya sayap itu sekitar 600 sayap, ya. Sehingga bisa memenuhi ufuk, maksudnya cakrawala melihatkan kita terhadap alam semesta ini. Ya. Kalau ini kita di dalam masjid ini kita ketutup ya sama langit-langit, ini menutup kan. Nah itu saat itu ketika memperlihatkan wujud aslinya, ya menutup cakrawala, ada 600 sayap. Jangan tanya ya di mana ngitung ya 600. Pokoknya ini Nabi yang bersabda, tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak juga apalagi berarti perempuan ya.
tidak laki, tidak juga perempuan. Di pekan yang lalu kita telah bahas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khalaqnal malaika inatha wa hum yashhadun wa hum syahidun." Am khalaqnal malaika inatha wa hum yashhadun. Apakah kami telah menciptakan malaikat itu sebagai atau berjenis kelamin perempuan, ya? Apakah kami telah menciptakan para malaikat itu berjenis kelamin perempuan, sedangkan kalian atau mereka itu menyaksikannya? Maksudnya bagaimana mereka bisa berkata kalau malaikat itu perempuan? Emang mereka nyaksiin gitu kan? Ini tantangannya seperti itu, ya. Emang nyaksiin tuh bisa ngomong kayak gitu ya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di ayat ini seakan-akan menafikan atau meniadakan kabar bahwasanya malaikat itu bukan perempuan. Oh, jangan jadi kebalikan, oh berarti laki-laki dong, gitu ya. Kalau nggak perempuan, laki-laki enggak, ya. Malaikat nggak laki, enggak perempuan. Kalau ada laki ada perempuan, nanti ada perkawinan, ya. Kenapa? Yang namanya makhluk hidup biasanya selain malaikat, ya, ada jin, ada manusia, itu ada berkembang biak. Berkembang biak salah satu caranya adalah ada yang dengan kawin, ya. Mungkin jin kawin juga, tapi berkembang biak jin. Manusia berkembang biak, ya. Ada juga hewan, tumbuhan yang membelah diri, gitu ya, seperti amuba, itu pelajaran sekolah. Amuba dan lain sebagainya. Ya. Ada juga kayak cacing, ya, dibelah-belah bisa hidup lagi, gitu ya. Macam-macam lah cara berkembang biak. Tidak makan juga tidak minum. Saya manusia, ya, saya tidak minum. Itu masalahnya. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat, benar. Az-Zariyat 24 sampai 28 yang telah kita bahas di pekan lalu, yaitu pertemuan. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya. Telah datangkah kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang tamu Ibrahim. Ada tamunya Nabi Ibrahim yang begitu mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isdaqulu alaihi faqalu salaman. Ketika mereka masuk rumah, jadi banyak ya, bukan satu. Tamu-tamu Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ibrahim, ketika mereka masuk kepadanya faqalu salaman. Lalu mereka memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Qalu salamun qaumun munkarun. Maka Nabi Ibrahim menjawab salam tersebut, wahai selamat juga, salam juga wahai kalian orang-orang yang tidak dikenal. Tadi yang pertama dia memberi salam kepada Nabi Ibrahim mereka. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, wah salam juga buat engkau orang yang tidak dikenal. Qaumun munkarun, munkar tidak dikenal. Faraqa ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka segeralah Nabi Ibrahim itu berkata kepada istrinya, kalau masalah namanya ini bukan Hajar, ya. Satu lagi, Sarah, istri yang pertama di situ, Sarah, ya. Berkata kepada Sarah, lalu buatkan bi ijlin samin, anak sapi yang gemuk, ya, ataupun sapi yang gemuk. Ada yang mengatakan menafsirkannya ini kambing yang gemuk, sapi yang gemuk, terserah. Yang penting gemuk-gemuk gitu ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu setelah masak tengah malam dimasakin sapi, malam-malam berkunjungnya. Dipotongnya anak sapi, begitu mulianya Nabi Ibrahim terhadap tamunya. Lalu diserahkan kepada mereka hidangan itu, dari masak, dibakar dan lain sebagainya. Tidaklah kalian mau makan, gitu. Itu kan bahasanya menawarkan, ya. Tapi ternyata malaikat itu nggak mau makan, kan? Fa'aujasa minhum khifatan, maka bergetarlah bulu-bulu ataupun Nabi Ibrahim itu bulu-bulunya berdiri sehingga karena rasa takut ini orang nggak mau makan, gitu. Biasanya tamu apalagi malam-malam datang lapar kali ya dari jauh, gitu ya. Mau makan, ini nggak mau makan. Qalu la takhaf. Ketika mereka tahu kalau Nabi Ibrahim takut, la takhaf, kata mereka, jangan takut, ya. La takhaf. Fabassaru bi ghulamin alim. Mereka memberi kabar kepadanya dengan seorang anak yang alim. Alim itu yang mengetahui, yang pintar lah, gitu ya.
insya Allah nanti kali engkau akan dikaruniai seorang anak yang cerdas dan pintar. Gitu. Jadi pelajaran di sini adalah bahwasanya itu malaikat empat ya. Pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat memiliki sayap. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan juga enggak perempuan. Malaikat tidak makan dan minum. Sekarang sifat berikutnya adalah malaikat bisa berbicara. Malaikat berkata-kata atau berbicara. Ya. Dalilnya ada dalam Al-Quran banyak ya. Sebagaimana yang pertama adalah Nabi malaikat juga berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika penciptaan manusia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah atau Rabb kamu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya saya berkehendak untuk membuat khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan selanjutnya ya. Jadi ayat artinya malaikat itu bisa komentar, bisa berdialog dan bisa berbicara. Ya. Ini sifat malaikat. Ya. Kalau malaikat diam aja nanti kita bingung. Malaikat ya. Jadi bisa berbicara. Kenapa engkau ingin membuat seseorang ataupun orang yang akan membuat kerusakan di dunia? Jadi disinyalir bahwasanya di zaman dahulu kala sebelum penciptaan Nabi Adam ya. Itu ada makhluk lain selain manusia, selain yang alam yang binatang-binatang tadi ya. Berbuat kerusakan disinyalir itu adalah jin, bangsa jin ya. Maka udah pernah nih kejadian jangan bikin lagi ya Allah. Padahal kami kan senantiasa menyembahmu, bertasbih kepadamu gitu ya. Memuji dan bertasbih. Tidak cukupkah kami bertasbih dan beribadah kepadamu? Kata Allah, qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya malaikat itu bisa berbicara. Yang kedua adalah berbicara kepada para nabi, ya, para nabi. Malaikat itu berbicara kepada Nabi Ibrahim. Ya. Malaikat juga berbicara kepada Nabi Lut. Ya. Jelaskan di sini Nabi Ibrahim tadi ya yang tentang dialog tentang bertamu tadi ya di malam hari. Ketika Nabi Lut ya sekarang. Qalu ya Lut inna rusul rabbika la yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadan illa mura'atak ya. Qalu mereka para malaikat berkata ya Lut, pada malam itu berkata aku enggak tahu deh waktunya kapan. Ya Lut, wahai Lut, Nabi Lut ya. Inna rusula rabbika, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. La yasilu ilaika ya. Kami adalah utusan Rabb kalian, mereka tidak dapat mengganggu kalian atau mengganggumu, para malaikat ya. Maksudnya umat Nabi Lut. Nabi Lut kan homoseksual ya. LGBT ya. Sekarang LGBT. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili, maka bawalah pergi ya, keluargamu pada tengah malam atau di malam hari, di akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadan, dan jangan sekali-kali di antara kalian itu menoleh ke belakang, ilam ro'ataka, kecuali istrimu, karena sesungguhnya istrimu itu innahu musibuha ma asabahu, karena akan tertimpa musibah istrimu itu sebagaimana mereka tertimpa musibah. Inna mau'idahum subha, sesungguhnya waktu itu akan dekat subuh. Sesungguhnya subuh itu dekat gitu ya. Jadi menjelang subuh nanti atau waktu subuh akan terjadi atau dibalik ya, bumi itu dibalik. Kejadiannya itu menjelang subuh ataupun waktu subuh gitu ya. Sesungguhnya subuh itu sebentar lagi gitu ya. Jadi buru-buru berkemas-kemas jalan kabur dari negeri ini di malam hari, dan jangan nengok. Di dalam hadis yang sangat terkenal yaitu hadis Jibril ketika bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman, Islam dan ihsan ya. Hadis yang tentang malaikat yang menyerupai orang-orang
asik gitu ya. Tapi serba putih, rambutnya rapi, ya, bersih, tidak ada tanda perjalanan. Itu cerita tentang iman, Islam dan ihsan. Ya. Begitu juga para malaikat itu pernah berbicara kepada orang-orang soleh, seperti ibunya Nabi Isa pada ibunya Nabi Isa pada Maryam, ya. Wa isqalatil malaikat ya Maryam. Ingatlah ketika para malaikat itu berbicara kepada Maryam, ya. Padahal Maryam bukan nabi ya, tapi seakan-akan nabi pernah bicara dan ngomong ya. Menyerupai manusia. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah telah memilih engkau, ya. Wa tahharaki ala nisa'il alamin. Dan telah mensucikan engkau dibandingkan wanita-wanita yang ada di muka bumi ini, ya. Kita pernah belajar itu masalahnya. Ada 4 wanita yang termasuk penghulu ahli surga. Khadijah, Maryam, terus istri Firaun, Asia. Kalau siapa? Seperti saya masih ingat. Ada 4. Satu lagi Fatimah, ya. Jadi Maryam, Khadijah, Asia istri Firaun, terus yang keempat Fatimah. Ya. Saya nggak tahu urutannya yang paling duluan yang mana, pokoknya masing-masing punya keutamaan juga. Ya. Itu ada dalam surah Ar-Ra'd. Ya. Terus juga malaikat berbicara kepada penghuni neraka. Ya. Kepada ahli surga berbicara dan kepada ahli neraka juga berbicara. Jadi malaikat itu juga berbicara kepada Allah, kepada manusia, ya, baik manusia itu berupa ya malaikat, maksud saya para nabi, begitu juga kepada orang-orang yang soleh, pada ahli surga dan ahli neraka nantinya. Yang berikutnya, malaikat memiliki kemampuan menjelma menjadi manusia. Pertama, malaikat juga bisa menjelma menjadi manusia. Itu ketika ini khusus ya, ketika menjelma menjadi manusia, ketika di samping Maryam yang suci, ya, perawan yang suci yang senantiasa sholat, ya, beribadah di suatu mihrab. Mihrab adalah tempat khusus untuk beribadah yang berada di rumah kita. Jadi kalau kita punya di rumah, terus tempat itu kita jadikan khusus untuk ibadah, sholat, berdoa, itu namanya mihrab. Ya. Mihrab itu bukan ini mimbar. Atau bukan ini. Jadi satu tempat khusus yang kita jadikan tempat sholat, tempat doa, ada ruangan khusus atau tempat khusus buat duduk. Itu kalau ibadah di rumah di pojok situ ya, itu namanya mihrab. Jadi Siti Maryam ibunya Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Anaknya siapa? Maryam. Anaknya Imran. Ya, Imran. Kalau bahasa Jerman itu Imran itu Joachim. Bahasa Spanyol ini Jacquin Imron. Bahasa Arabnya tahu bahasa Arab apa itu? Imron, ya, Imron. Joachim, Jacquin bagaimana tulisannya gitu ya. Jadi anak namanya Maryam. Maryam ini suci ibadah gitu ya. Ini di bawah bimbingan Nabi Zakaria, asuhan Nabi Zakaria. Imron itu udah meninggal ketika Maryam lahir. Maka saking sucinya malaikat datang lalu menjelma menjadi manusia. Maka Maryam fattakhazat min dunihim hijaban. Maka Maryam memasang hijab ataupun tabir yang menutupi antara dia dengan orang lain. Jadi Maryam ini gak dikenal orang ibadah doang di rumah gitu ya. Di mihrab ya. Hijaban min dunihim, yang melindungi dirinya dengan orang lain ataupun makhluk luar gitu ya, orang luar gitu ya. Fa'arsalna ilaiha, maka suatu hari Allah atau kami mengutus roh kami, maksudnya malaikat Jibril ya. Fatamassala laha basyaran sawiyya, maka menjelmalah di hadapannya manusia yang sempurna. Itu maksudnya malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Lalu mengatakan kepada Maryam, sesungguhnya saya ini utusanmu. Maryam itu sempat keluar muka, kok bisa ada laki-laki di sini? Saya menghindari laki-laki di keluar, malah ada di samping saya, gitu ya. Sehingga
ada sepupunya itu ya, kalau nggak salah namanya Harun ya. Sepupu atau siapa lah gitu, masih keluarga, kerjanya ibadah juga. Maka dia kaget juga, kok Maria mama laki-laki gitu, mama siapa Maria gitu, ada suara gitu kan. Mana orang lagi ngobrol kedengeran ya, siapa kamu gitu, ada suara siapa Maria gitu. Ada laki-laki di sini, itu ternyata malaikat. Maaf saya nggak mengatakan laki-laki, ada malaikat menjelma manusia. Ya, mungkin jelmaannya saat itu menjadi manusia laki-laki gitu ya. Ya udah, ternyata ingin memasukkan roh ke dalam ini, dalam bajunya, lengan baju Maryam ya. Jadi ini Nabi Isa gitu. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim dan Lut. Ya, tadi udah ada ya hadis-hadis tentang yang terkait dengan Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang selanjutnya, poin ke-7 ya. Beriman pada malaikat dengan sifat fisik yang berikutnya. Jadi sebagaimana tadi kita bahas bahwasanya kebiasaan malaikat tidak menampakkan dirinya ya di hadapan manusia. Namun terkadang dengan izin Allah malaikat itu menampakkan diri, ya, menampakkan diri bisa dengan wajah asli, bisa juga dengan bentuk manusia seperti yang Maryam tadi. Dengan izin Allah. Nah, seperti kejadian Ibrahim dan Nabi Lut, itu malaikat itu berbentuk manusia, ya, berbentuk manusia, menampakkan diri. Nah, dalam bentuk manusia ya, Nabi Ibrahim dan Lut ya, bertemu dengan malaikat ya, dalam bentuk manusia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza sami'tum siyahat bika, ya, apabila kalian mendengar pokok ayam, ya, pokok ayam, fas'alullah min fadlihi, maka hendaknya kalian meminta karunia Allah, ya. Kalau dengar pokok ayam di jelang subuh atau kapanpun, maka mintalah karunia, ya. Fa innaha ra'as malakan, karena sesungguhnya ayam itu ayam betina ya. Yang pokok ayam jantan betina, jantan ya, ayam jantan melihat malaikat ya. Wa iza sami'tum nahi wal himar, adapun jika kalian semua mendengar rintikan suara keledai, fata'awwadzu billah, maka hendaknya kalian bertawuz kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaiton, dari setan, karena fa innahu ra'a syaiton, karena sesungguhnya keledai ketika merinding, keledai bunyinya merinding ya. Rintikan keledai itu berarti melihat setan ya. Ya, rintikan keledai sama suara keledai sama kan? Suara keledai itu rintikannya. Itu suara keledai itu suara yang paling bising, jadi tidak enak didengar. Maka seburuk-buruk suara adalah seperti suaranya keledai, gitu kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti itu. Jadi berisik banget. Bising. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sebagai sahabat Nabi itu iblis ya, menjelma menjadi malaikat ya. Iblis ya, maksudnya. Kalau orang yakin ketemu malaikat, ketemu itu ya, malaikat Jibril. Ya, jangan iblis ya. Dulu kan ada tuh ya tahun 90-an ya. Namanya L kan ya. Inisialnya. Ketemu malaikat Jibril apa begitu ya. Jangan mau iblis ya, mau setan. Jadi ini masalah akidah, jadi kita nggak bisa sembarangan. Itu yang selalu nggak bisa lihat ya. Kecuali nanti kalau menjelang gitu. Jangan dulu deh. Tapi kita bilang jangan dulu, kalau waktunya datang juga ya. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui ya. Tidak, Nabi pun nggak mengetahui perkara gaib ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu," ya. Wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang mengetahui junuda rabbika illa hu.
Tidak ada yang mengetahui tentara Rob kalian kecuali dia saja. Allah Subhanahu wa taala, kecuali penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jumlah fa'ilil baitul ma'mur fasaltu Jibril faqal. Maka diperlihatkanlah kepadaku al baitul ma'mur, ya. Langit dunia. Lalu aku bertanya kepada Jibril, hadzal baitul ma'mur yusalli bihi kulli yaumin sab'una alfa malakin, ya. Bahwasanya di Baitul Ma'mur ini setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya di Baitul Ma'mur. Idza kharaju, adapun apabila mereka telah keluar dari tempat tersebut, lam ya'ud ilaihi akhira ma'alaihi. Tidak akan kembali selama-lamanya ke situ. Artinya gini. Artinya nanti ada lagi 70.000 hari ini. Besok dari penciptaan Baitul Ma'mur sampai sekarang 70.000 ada yang keluar, nanti datang lagi untuk berapa miliar malaikat ya. Ya. Ayo banyak mana sama manusia. Jadi kita nggak tahu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya malaikat itu penuh sesak, ya. Sehingga tidak heran di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya langit itu hampir runtuh, ya, karena itu di situ ada malaikat sangat banyak. Rapat, ya. Setiap ujung jari ini nggak ada malaikatnya. Jadi sesak. Kalau kita kan jarang-jarangnya, karena pada sebagian di luar. Nah itu di Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur di langit dunia itu isinya malaikat, ya. Maka seperti ada suara yang berat, gitu, ya. Langit itu berat karena di situ ada malaikat. Sebagaimana sabda Nabi, "Inni ara ma la tarawna." Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, wahai para sahabat. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Ya. Atau di sama, ya, terdengar suara jeritan langit, jeritan. Suara langit kan itu, ya. Wa huqalaha an ta'id, dan wajar saja kalau langit itu menggelegar, langit itu ya kayak suara orang reruntuhan gitu, ya. Mafiha, dikarenakan isinya mau dilu arba'in asabi illa wal malak wa dilu jabahatu sajidan billah, ya. Jadi setiap 4 jari segini. Setiap 4 jari, luas 4 jari seperti ini, di situ isinya ada malaikat. Jadi artinya apa? Jadi nggak ada selanya gitu, ya. Setiap ada segini ada malaikat, setiap segini malaikat. Itu jangan menganggap malaikat itu kecil, ya. Artinya nggak ada celah, gitu. Ini kan antara ini sama ini kan lumayan jaraknya, kan. Nggak ada tuh celah-celah begini. Jadi nggak ada celah, gitu. Jadi di situ ada malaikat yang sesat, yang senantiasa, yang mana malaikat itu meletakkan jidatnya bersujud pada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di mana? Di dunia, ya. Baitul Ma'mur. Al-Bait artinya rumah, Ma'mur yang dimakmurkan. Jadi kalau ini kan di dunia, ya, ini bumi, ya. Itu langit dunia, Baitul Ma'mur. Nah, Quran diturunkan 30 juz itu di Baitul Ma'mur, di langit dunia tadi, tempat para malaikat sujud, ya. Pada malam Lailatul Qadar, ya. Sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur, munajjaman. Tergantung kebutuhannya. Gitu. Kebutuhan pertama kan membaca, ya. Karena rakyat dan masyarakat pada saat itu berada dalam kebodohan lah, gitu. Kalau nggak baca, informasinya dari mana, gitu, kan? Maksud baca itu yang pertama kali sesuai kebutuhan. Tapi dari 30 juz itu memang udah diturutin sama Allah. Al-Fatihah pertama namanya Al-Fatihah, ya. Artinya surah pertama. Lalu Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas. Udah komplit, paket komplit 30 juz. Tapi turun kepada Nabi Muhammad munajjaman, berangsur-angsur sesuai kebutuhannya. Maka kalau Nabi tahu ini urutan dari Allah, setelah turun semua baru tulis kepada Nabi. Setelah dapat informasi ini ayat, letakkan Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua. Ya, ini simpelnya begitu deh. Jadi
sudah juga ya, bayangin teknis gitu.